Kalau saya diintimidasi, saya diteror, semakin marah. Dan saya semakin galak kalau saya diteror. Apalagi diancam. Diteror aja gue galak, apalagi kalau diancam begini, siapa lu? Bahwa saya mau dipanggil besok oleh Barreskrim, saya siap. Jam berapa, di mana, saya akan siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzubno Arif dari Forum News Network. Politisi PDIP Henry Yosodiningrat menyatakan siap mempertanggungjawabkan ucapannya dan kapanpun siap bila Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memanggil dan memeriksanya. Henry Yosodiningrat yang juga dikenal sebagai pengacara senior itu dalam sebuah acara dukungan para purnawirawan TNI Polri terhadap paslon Ganjar Mahfud di Jakarta mengaku dia mendapatkan informasi Kapolri memerintahkan para direktur Binmas Polda di seluruh Indonesia untuk menggalang para dai, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman yang di luar ruangan ini yang masih punya rasa takut. Takutlah melihat bangsa ini hancur. Ya, ketimbang takut dengan sekelompok orang yang melakukan berbagai teror, ancaman, ya, intimidasi. Kalau saya diintimidasi, saya diteror, semakin marah. Dan saya semakin galak kalau saya diteror. Apalagi diancam. Diteror aja gue galak, apalagi kalau diancam begini, siapa lu? Kan gitu. Itulah mungkin dia bisa saya tambah. Justru dalam forum ini mudah-mudahan nanti kalau diekspos oleh media bisa dibaca oleh Kapolri, kalau berita ini tidak benar supaya dikonter, diluruskan. Tapi kalau berita ini benar, mbok ya malu gitu loh. Dan ditarik ini perintah ini. Berita apa Mas? Ya, ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di semua grup WhatsApp udah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok oleh Barreskrim, saya siap. Jam berapa, di mana, saya akan siap ya. Satu, kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu. Dua, door-to-door system oleh Babin Kamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat. Tiga, kerahkan para dai Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 2 dalam tempo 2 minggu ke depan. Ini dari ada lagi, oke. Yang keempat, mengontrol para dai Kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat HP baru dengan nomor SIM card luar negeri dan modem mobile internet. Yang keempat, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP dalam kurung Badan Usaha Jasa Pengamanan yang merupakan koleha Direktorat Binmas masing-masing wilayah, disertai dengan foto ini. Kalau memang ini hoax, saya minta Kapolri memberikan klarifikasi, ya, karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di banyak grup WhatsApp. Jadi bukan saya yang ngarang gitu. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Barreskrim Polri atau oleh Kapolri, saya siap. Terima kasih. Oke. Benarkah apa yang dikatakan oleh Henry Yoso? Nah, soal ini dibantah oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Dia menyampaikan keterangan tertulis itu pada hari Ahad 11
Februari 2024. Sementara pernyataan dari Henry Yoso itu tanggal 9, jadi pada hari Jumat ya, 9 Februari maksud saya tahun 2024. Jadi 2 hari berselang kemudian muncul bantahan dari Sandi Nugroho. Mabes Polri menegaskan video yang beredar di media sosial bahwa Kapolri tidak netral ada informasi yang menyesatkan atau hoax. Kata dia sebenarnya soal itu sejak pekan lalu itu di media sosial sudah beredar dan Polri sudah memberikan keterangan tertanda hoax. Dia meminta masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax. Sandi menegaskan bahwa Polri itu tetap netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan menjaganya agar berjalan aman, damai, dan bermartabat. Dia menekankan bahwa sikap netralitas adalah prinsip yang dipegang teguh dan menjadi komitmen Kor Bayangkara selama proses pemilu 2024 berlangsung, baik itu Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Masalahnya ini kan menilai ketidaknetralan, menegaskan ketidaknetralan Polri itu kan bukan hanya Henry Yoso, karena ini banyak sekali media yang melakukan investigasi, juga menyorot soal ini. Kemudian Cawapres Mahfud MD yang juga mantan Menko Polhukam itu misalnya juga mengungkap adanya operasi intelijen yang dilakukan oleh aparat kepolisian mendatangi para rektor dari berbagai perguruan tinggi. Mereka ini diminta untuk membuat testimoni tentang kinerja atau kebaikan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Para petugas kepolisian ini menghubungi para rektor itu setelah muncul petisi Bulak Sumur yang disampaikan oleh sejumlah guru besar dan sivitas akademika UGM yang menyatakan protes keras terhadap Presiden Jokowi, terhadap cawe-cawenya dan ketidaknetralannya. Dan kemudian petisi itu memicu gelombang petisi, pernyataan sikap, dan juga protes dari ratusan perguruan tinggi terhadap ketidaknetralan Jokowi. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik, dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, Bro! ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya, ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis, template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Terus. Silakan tabrak lagi. Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Ferdinandus Sindarto, yang tadi namanya disebut oleh Mahfud MD, mengaku dia dihubungi oleh seorang petugas dari Polrestabes Semarang. Pada waktu itu dia dibuat untuk diberi contoh, diminta membuat video-video dan tidak lama kemudian diberi contoh. Nah, ketika dia tetap menolak, akhirnya dia diminta tidak perlu membuat video, tapi semacam pernyataan tertulis saja begitu. Namun juga tetap ditolak. Belakangan soal ini diakui oleh Polrestabes Semarang dan mereka menyatakan bahwa itu bukan semacam intimidasi atau penggalangan publik opini, itu semacam bentuk calling system atau mendinginkan suasana
menjelang Pilpres 2024 yang sekarang mulai sangat panas. Soal ketidaknetralan Polri dan TNI itu sebelumnya juga sempat disinggung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bahkan ini menyampaikannya dalam berbagai kesempatan pada kampanye-kampanye terbuka. Dan salah satunya yang cukup viral itu adalah ketika dia menyampaikannya pada saat konser Tiga Jari Ganjar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat! Jadi kalau mulai hari ini, Ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi itu sapa to yo? Hah? Ayo. Jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut. Karena ibu tahu hak ibu. Enak aja. Anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Kemarin di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta kok. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Bla 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 bla. Lah saya bilang, mana dia? Bikinkan ke suratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini, saya adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya Panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul tidak? Iya, kalau umpamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah tapi enggak, ibu biasanya ibu rangkul aja. Lo Pak, pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Jadi soal ketidaknetralan Polri itu betul-betul tengah disorot, dan ini ya bisa menjadi semacam perang opini yang harus dibikin clear oleh Polri. Tidak cukup kalau cuma sekedar bantahan-bantahan tuh ya. Yang paling penting itu adalah langkah konkret, langkah nyata bahwa memang Polri itu betul-betul netral. Sayangnya ini
muncul laporan dari berbagai daerah. Banyak sekali ya fakta-fakta yang menunjukkan hal itu. Nah ini saya kira Pak Humas, Pak Divisi Humas tidak sekedar cukup Pak Humas kalau cuma sekedar membuat bantahan-bantahan semacam itu. Kalau bantahan, kalau ada pernyataan dibalas dengan bantahan dan sebagainya kan kemudian ini tergantung persepsi publik. Ini agak susah mengukurnya apakah kemudian publik itu mempercayai penjelasan dari Divisi Humas Mabes Polri dan kemudian orang tetap mempersoalkan ketidaknetralan Polri di lapangan. Ini kan sekarang ini muncul semacam public distrust. Jadi ini penting karena ini saya kira bukan hanya sekedar persoalan bahwa nama baik dari Kapolri Listio Sigit, tapi sebenarnya yang jauh lebih serius adalah citra institusi Polri. Apakah kemudian masih tetap bisa mendapat kepercayaan dari publik dengan banyaknya tuduhan-tuduhan yang muncul soal ketidaknetralan pada pemilu 2024 ini. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.